Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan Komputer, di mana kita masuk di part 3 hari ini ya. Di dalam materi ini akan kita sajikan bagaimana sistem kerja di dalam sebuah sistem keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui bahwa port yang ada dalam port internet, ya, port internet itu terdiri dari jumlah portnya 65.000 ya, dimana port yang umum digunakan di dalam transaction komputer itu adalah jaringan komputer adalah port 21 untuk FTP atau File Transfer Protocol. Kemudian yang kedua adalah port 22 atau SSH, secret shell-nya. Kemudian ada port 23 untuk telnet. Nah, kita ketahui bersama ini adalah semua port-port yang jalur pintu masuk ke dalam sebuah sistem jaringan. Nah, ini kita nanti perlu mengamankan bagaimana caranya di dalam sistem jaringan komputer itu diamankan. Nah, berikutnya ada beberapa tahapan masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang bisa kita dilakukan oleh di dalam menjaga sistem keamanan ini. Yang pertama adalah ada namanya port printing. Nah, kemudian yang kedua ada scanning. Kemudian yang ketiga ada enumeration. Kemudian berikutnya ada gaining access. Kemudian berikutnya ada scaling privilege. Kemudian ada filtering. Kemudian ada juga covering track. Dan terakhir adalah creating backdoors. Nah, ini ada kurang lebih 5 di dalam bentuk tahapan masuk ke dalam sistem. Nah, kita akan membahas satu persatu sistem itu. Yang pertama adalah port printing. Nah, di mana cara kerja daripada port printing ini adalah mencari rincian informasi terhadap sistem untuk dijadikan sasaran, mencakup pencarian informasi dengan contohnya misalkan search engine. Kemudian yang kedua ada WIS. Kemudian dan DNS zone transfer. Ini adalah merupakan tools hacking yang bisa dipakai untuk melakukan proses port printing. Yang pertama tadi adalah search engine. Jadi dia mencari atau mesin pencari di dalam jaringan. Kemudian salah satu contoh tools hackingnya adalah menggunakan SumSpeed. Nah, contohnya dalam SumSpeed ini adalah NeoTrack, kemudian ada VisualRoute. Nah, ini adalah bentuk serangan port printing. Nah, ini adalah bentuk daripada VisualRoute ya. Ini dan cara kerjanya. Ada juga NeoTrack seperti ini ya. Untuk versi terbaru saat ini silakan nanti Anda mencari reference yang berkaitan tentang NeoTrack. Kemudian selanjutnya kita masuk di scanning. Ya, scanning inilah mencari pintu masuk yang paling mungkin menggunakan ping sweep atau port scan. Contohnya adalah Nmap, SuperScan, UltraScan, NetScan, Tools Pro 2003 dan seterusnya. Ini sebenarnya semua bisa dipakai untuk tools di dalam sistem keamanan jaringan untuk melakukan proses scanning. Di mana penangkalnya adalah contoh misalkan Anda menggunakan firewall. Misalnya Sona Alarm. Ada juga Seagate Personal Firewall, ada Tiny Personal, kemudian ada firewall. Kemudian ada juga IDS Instruction Detection System. Misalnya Anda menggunakan application Snort. Contohnya adalah Port Sentry Linux. Ini adalah semua jenis-jenis penangkal daripada scanning itu. Berikutnya adalah di dalam Nmap itu ada kita kenal dengan SuperScan 3100 ya. Ini adalah versi 2003. Ini bisa dipakai untuk melakukan proses SuperScan. Berikutnya juga ada bentuknya enumeration. Apa itu? Mencari lebih intensif terhadap sasaran. Nah, seperti apa itu? Adalah mencari account user. Kemudian network resource and sharing dan aplikasi yang ada kelemahannya. Jadi enumeration ini berkaitan tentang bagaimana mencari lebih ke sasarannya. Contohnya adalah toolsnya menggunakan tools LandGuard. Nah, di mana LandGuard ini adalah bentuk tools yang digunakan di dalam enumeration. Ada juga LandViewers, kemudian ada NetView, kemudian ada IP Network Browser, ya. Kemudian ada Getting Edge.
Ini adalah bentuk atau tools-tools yang digunakan di dalam enumeration. Ini salah satu contohnya ya, yang bisa kita gunakan. Ada juga yang lebih sering dipakai ya, yaitu adalah gaining access. Seperti apa itu gaining access? Yang pertama adalah mendapatkan data lebih banyak lagi untuk memulai mencoba mengakses sasaran. Meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Nah, ini yang sering kita gunakan biasanya dalam menebak password, ternyata benar. Nah, inilah yang digunakan oleh para ya hack-hack yang untuk mendapatkan user dan password sasarannya. Nah, kita ketahui bersama bagaimana cara mengamankan user dan password. Kita sudah membahas videonya minggu lalu ya. Nah, itu bisa menjadikan sebuah acuan di dalam pembelajaran sistem keamanan jaringan kalian. Berikutnya ada juga scaling privilege. Apa itu? Apabila sudah mendapatkan password user, biasanya pada tahapan sebelumnya, di tahap ini adalah diusahakan mendapatkan privilege administrator. Contohnya adalah root pada jaringan dengan password cracking. Nah, seperti apa itu adalah di mana tools yang bisa digunakan adalah salah satunya LC4 ya, ada LC5, kemudian ada Logtrack, kemudian Keylogger, Antilogger ya, kemudian Antispector ini juga bisa dipakai ya dalam melakukan proses scaling privilege. Kemudian berikutnya adalah hardware keylogger. Seperti apa hardware keylogger itu? Adalah memberikan apabila penyerang sudah berada pada titik menguasai suatu sistem dan kini berusaha untuk mencari informasi selanjutnya, adalah bagaimana di dalam mencari informasi ini disebut sebagai filtering, menghilangkan jejak atau covering track, di mana covering track ini menyiapkan pintu belakang atau backdoors. Nah, backdoorsnya ini adalah menghapus file log file, kemudian event viewers, kemudian memasang trojan, memasang keylogger. Ini adalah bentuk serangan dalam hardware keylogger itu. Nah, bagaimana hacker mendapatkan password? Ini banyak pertanyaan muncul ini. Seperti apa sih langkah-langkah awal yang digunakan di dalam merampas atau mencuri password? Langkah yang melibatkan kegiatan mendapatkan password ini, yang pertama adalah melakukan proses enumeration, kemudian gaining access, kemudian escalation privilege. Ini adalah tahapan yang paling sering digunakan hack untuk mendapatkan password, di mana sudah kita jelaskan tadi seperti apa proses enumeration itu, kemudian gaining access itu, kemudian escalation privilege. Kemudian berikutnya bagaimana lagi hack mendapatkan password? Adalah password dapat diperoleh dengan banyak cara, antara lain salah satunya adalah password cracking. Ini boleh bisa dipakai ini. Kemudian yang kedua adalah social engineering. Ada juga menghadang email, menggunakan web spoofing untuk melihat apakah yang Anda ketikkan secara online. Jadi dia mengirimkan kita semacam login palsu supaya kita bisa masuk ke sistem itu, kemudian kita disuruh lagi mengulang user dan password. Ini adalah bentuk bagaimana hack mendapatkan password kita. Nah, ini adalah salah satu contoh ya application-nya untuk bisa digunakan. Kemudian pasang key juga program sniffer untuk mengamati jaringan. Nah, ini untuk pemantauan jaringan supaya kita lihat itu bagaimana proses kerja dalam jaringannya. Kemudian pasang key juga IDS, Instruction Detection System, untuk mendeteksi itu sejak dini kalau ada user yang mencurigakan. Contohnya di IDS itu ada Salus, Nord, Blackleg, Defender. Kemudian menutup service port yang tidak digunakan. Kemudian gunakan secure shell yang aman untuk melakukan remote login dalam bentuk SSH-nya. Nah, kemudian selalu mengamati service yang dijalankan dan log filenya, event pair pada server. Seperti apa password yang baik itu? Nah, kita perlu tahu ya. Contohnya adalah bukan berupa password, melainkan passphrase. Contohnya terdiri dari 10 sampai 12 karakter, terdiri dari gabungan huruf kapital, huruf kecil, angka, tanda baca, dan sebagainya. Password diganti secara berkala maksimal 30 hari. Password harus dienkripsi. Jangan menggunakan nama, contohnya nama pacar, nama suami istri, anak, perusahaan, tanggal lahir, dan sebagainya, supaya gampang. Semakin sulit kita mengingat sebuah password, maka semakin sulit pula untuk ditembus. Karena kenapa? Kita saja sulit untuk mengingatnya, apalagi orang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah
Ganti nama akun administrator dengan nama yang lain, gunakan password yang baik, batasi akses kontrol, batasi waktu. Nah, ini bisa dilakukan untuk melindungi sistem komputer dalam jaringan kita. Khusus untuk wireless networking ya, jangan membroadcast SSID data. Ini untuk pengamanan di dalam wireless networking kita. Jangan membroadcast SSID data, artinya nama wireless ini gampang ditemukan gitu. Kalau di search ini langsung didapat itu hotspot tak, jangan sembunyikan mengenkripsi jaringan wireless dengan WEP, WPA dan radius. Ini boleh digunakan ya. Lakukan filtering pada komputer. Kemudian menggunakan perangkat wireless dari vendor yang sama, menggunakan protokol yang sama. Ini adalah bentuk khusus untuk wireless atau WiFi dan diamankan. Gunakan juga firewall seperti toolsnya NetStumbler, Aeropack, Aerosnort, Kismet, Linux, Kismet, Mac, Webcrack. Ini bisa dipakai untuk menangkal ini serangan dari WiFi network. Bagaimana untuk mengamankan maksimum tambahan VPN untuk akses wireless LAN? Tambahkan ke VPN untuk apa? Untuk ya ini setidaknya memberikan pintu perlindungan firewall ke dalam sistem Contoh kayak lihat ini ada di HCP server, di HCP server ada VPN-nya, kemudian ada firewall-nya, dia gunakan DMZ. Di mana sistem keamanan dalam sebuah jaringan perlu memang diamankan, ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Sebagai kesimpulan bahwa sistem keamanan jaringan itu banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi pendukung untuk mengamankan sebuah sistem jaringan kita. Kita bagaimana menyikapi dan menggunakan sebaik mungkin dari berbagai ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian terhadap diri kita. Sekian materi singkat pada kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Yang belum subscribe, oke, sampai ketemu di video selanjutnya.